Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap Dewan Pembina Madrasah Virtual Al-Kimia, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku pembina utama Madrasah Virtual Al-Kimia. Yang kami hormati Direktur Madrasah Virtual Al-Kimia Agus Dr. Haji Karomi, dan segenap pemirsa pengajian kitab Wasoya yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Muji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pengajian kitab Wasoya yang dilaksanakan tiap 1 minggu sekali, tiap Jumat sore. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan istiqomah sehingga kita mendapatkan barokah dari pengajian kitab Wasoya ini, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadikan ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaat udmanya besok di hari kiamat, sehingga mudah-mudahan kita semua menjadi umat pilihan yang mendapatkan keistimewaan syafaat beliau, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surganya dengan tanpa dihisab, barokah syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Madrasah Virtual Al-Kimia, pengajian kitab Wasoya sore hari ini, untuk mempersingkat waktu, marilah pengajian kitab Wasoya ini kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan semuanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan, diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari berbagai macam bala, musibah, wabah, khususnya musibah yang saat ini yaitu COVID-19. Dan mudah-mudahan yang sakit semuanya cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penyakit-penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin salihah tawassulan ila hadrati habibina wa syafi'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila hadrati a'immatil arba'atil mujtahidin muqallidin fid din wa syuhada'i wal ulama'i was salihin aynama kan masyarikil ardi ila magharibiha barri wa bahri wa jibali wa awdiyatiha, khususan ila hadrati Sayyid Qutbul Arif As-Samadani Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu ma'adallahu alaihi min barakatihim wa karamatin fid dunya wal akhirah, wa khususan ila hadrati muassis Nahdlatul Ulama hadrati Syekh Bayi Hashim As'ari Bayi wa Bahasbullah Bayi Bisri Syamsuri wa alihim wa usulihim wa furuhim wa dhuriyati wa madasaba ilaihim, wa khususan ila
hadrati ma'alifatul kitab wasaya Syekh Muhammad Syakir Al-Askandari wa alihi wa usuli wa furu'i wa duriyati wa man tasaba ilaihi wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa khalatina wa astiqaina wa aqribaina wa khususan hadrati jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammad ajarahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pelajaran yang ke-14 di dalam menjelaskan masalah keutamaan atau fadilah dari menjaga keharaman, halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya he anak cilik ingsun, innalladzi temen setuhune wong, yamla'u kang ngebak-ngebaki sapa alladzi batnahu ing wetenge alladzi minal khubzi saking roti wahdahu hale ijene al khubz wahdahu hale ijene al khubza iku kalladzi kaya wong yamla'uha kang ngebak-ngebaki sapa alladzi ing batnahu, yamla'uha kang ngebak-ngebaki sapa alladzi ing batnahu minal luhumi saking pira-pira daging, wal fawakihi lan woh-wohan, wal halwa lan pira-pira manisan. Kilahuma utawi karo-karone alladzi yamla'u batnahu minal khubzi lan alladzi yamla'uha minal luhum wal fawakih wal halwa. Kilahuma utawi karo-karone alladzi yamla'u batnahu minal khubzi wahdah lan alladzi yamla'uha minal luhumi wal fawakih wal halwa. Iku la yastati'u ora kuwasa sapa kilahuma ayyud khila ing yen to manjingaken sapa kilahuma fi ma'iddatihi ing dalem waduke kilahuma syai'an ing suwiji-wiji idza syabi'ah ing dalem nalikane wareg, idza syabi'ah ing dalem nalikane wareg sapa kilahuma wa masiruma utawi panggonan baline perkara yakuluhu kang mangan ing ma sapa al aghniya'u pira-pira wong kang sugih, wal fuqara'u lan pira-pira wong kang fakir iku wahidun siji. Wa huwa utawi wahid wa huwa utawi wahid iku tilkal qaduratu mengkono-mengkono pira-pira kotoran. Iku tilkal qaduratu mengkono-mengkono pira-pira kotoran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innal ladzi yamla'u batnahu minal khubzi wahdahu kalladzi yamla'uha minal luhumi wal fawakihi wal halwa. Hai anakku, sesungguhnya orang yang mengisi perutnya atau memenuhi perutnya dengan roti saja, itu sebenarnya
sama dengan yang mengisi perutnya dengan berbagai macam daging, berbagai macam buah-buahan, dan berbagai macam manisan. Di dalam kitab Wasoya dikatakan bahwasanya andai kata kita makan satu makanan, satu contoh kita makan roti, tapi kita makan roti mungkin beberapa bungkus, mungkin 5 bungkus, sehingga ketika kita hanya makan satu macam makanan itu kita penuhi perut kita sehingga kita kenyang betul. Maka ketika kita makan sampai kenyang seperti itu, ternyata dikatakan di dalam kitab Wasoya sama halnya ketika kita makan dengan berbagai macam menu makanan, makan daging, makan buah-buahan, makan manisan sehingga kenyang, maka itu sama juga bahwa dihukumi sebagaimana makan makanan berbagai macam makanan. Artinya apa? Bahwa ketika perut kita ini penuh dengan makanan, itu entah itu penuhnya dengan satu item makanan, ataupun kenyangnya perut kita itu dengan berbagai macam item makanan, itu tidak ada bedanya. Pokoknya kenyang. Maka yang dikatakan di sini, pokoknya kalau perut kita kenyang, maka diteruskan kilahuma la yastati ulai ayyudkhila fi ma'iddatihi syai'an idza syabi'ah. Kemudian mereka kedua-duanya, artinya orang yang mengisi perutnya atau kenyang perutnya karena satu macam makanan, karena makan roti saja, atau ketika makan sehingga perutnya kenyang karena memakan makanan berbagai macam makanan, yang dicontohkan di sini makan daging, makan buah dan manisan kemudian kenyang, maka orang-orang yang seperti ini tidak akan bisa mengisi perutnya lagi ketika sudah kenyang. Maka kalau yang seperti ini, kalau sudah terasa kenyang, walaupun untuk satu makanan, tidak mungkin dia akan bisa memasukkan makanan yang lain lagi karena sudah merasa kenyang. Terus, lagi pula pada akhirnya, makanan-makanan yang dimakan baik, dikatakan di sini, wa masiru ma yakuluhul aghniya wal fuqara wahidun wa huwa tilkal qadurat. Sehingga pada akhirnya makanan yang dimakan baik oleh si kaya maupun si miskin, baik yang dimakan oleh orang-orang yang kaya atau orang-orang yang miskin, itu sebetulnya ini sama. Yaitu apa? Wa huwa tilkal qadurat. Akan menjadi kotoran-kotoran. Maksudnya apa? Bahwa kalau kita makan makanan, bentuk makanan apapun, pada akhirnya itu akan menjadikan kita kenyang. Entah karena yang kita makan itu satu macam item makanan, atau yang kita makan itu berbagai macam item makanan. Kalau sudah kenyang, ya sudah. Tidak mungkin kalau sudah makan satu item makanan, kemudian ketika kenyang, ternyata ada makanan yang lebih enak, ternyata kekenyangan kita hilang atau berkurang. Tidak mungkin. Atau sebaliknya, ketika kita sudah makan makanan berbagai macam item makanan, makan daging, makan buah-buahan, makan manisan, begitu banyak masuk perut kita, ternyata kita sudah kenyang. Ternyata ketika kita sudah kenyang, ternyata ada makanan yang lebih enak lagi. Apakah dengan otomatis perut kita akan menjadi kenyangnya berkurang, sehingga akan terbentuk lapar lagi? Tidak mungkin. Maka kalau sudah kenyang, ya kenyang. Artinya perut ini tidak akan membedakan kalau makanan nggak enak, nggak akan bisa kenyang. Kalau makanannya enak, ini gampang kenyang. Tidak seperti itu juga. Kalau perut kita sudah penuh, makanan apa yang kita makan, pasti akan kenyang dengan sendirinya. Kalau sudah seperti ini, maka pada akhirnya apa? Entah itu
yang dimakan ini oleh orang kaya makanan-makanan yang enak, yang dimakan oleh orang-orang miskin atau orang-orang fakir ini nggak enak, tapi sama-sama kenyang, ternyata pada akhirnya akan menjadi kotoran-kotoran yang kita keluarkan. Ini menunjukkan apa? Bahwa ketika kita menjaga sesuatu makanan pun jangan hanya memburu keenaan saja. Tapi kita harus menjaga makanan kita ini bagaimana? Makanan-makanan yang memang ini benar-benar yang diperbolehkan di dalam syariat. Makanan-makanan yang mengandung suatu nilai gizi dan lain sebagainya. Bukan karena mahalnya makanan. Bukan karena harga makanan itu mahal sehingga pasti ada gizinya. Sehingga makanan yang murah tidak ada gizinya. Makanan yang mahal pasti gampang kenyang. Tapi makanan yang murahan mungkin ini tidak gampang untuk kenyang. Tidak seperti itu. Terbukti bahwa ini menunjukkan bahwa apapun yang kita makan, kalau sudah masuk ke perut kita, kalau sudah penuh, maka kita akan merasa kenyang. Dan kalau sudah masuk perut, antara makanan yang enak, antara makanan yang tidak enak pun, itu ternyata sama apa yang kita keluarkan nantinya. Perut kita tidak pilih-pilih. Yang dikeluarkan pun sama, yang enak ataupun yang tidak enak. Yaitu apa? Wa huwa tilkal qaldurat. Bahwa itu semuanya akan menjadi sesuatu yang jelek atau sesuatu yang kotor atau sesuatu yang bentuknya adalah kotorannya sama. Maka diteruskan, ya bunayya, faya bunayya he anak cilik ingsun, kun ono sira iku syarifan nafsi wong kang mulya, iku syarifan nafsi wong kang mulya awake, iku syarifan nafsi wong kang mulya awake biifatika sebab oleh ngrekso haram sira, biifatika sebab oleh ngrekso haram sira, wala tudanis lan ojo ngregeti sira, syarafa nafsika ing mulyane awak sira, biaklatin kelawan sak panganan, biaklatin kelawan sak panganan tadhabu kang ilang, apa ladzatuha enak-enake aklah, apa ladzatuha enak-enake aklah, bimujarradil faraghi kelawan meligini rampung, bimujarradil faraghi kelawan meligini rampung, minha saking aklah, wayal hakuka lan tetemu ing sira, wayal hakuka lan tetemu ing sira apa aruha celane aklah, apa aruha celane aklah ainama halalta ing dalem endi-endi panggonan, ainama halalta ing dalem endi-endi panggonan manggon sira, wa haitsuma tawajjahta lan ing dalem endi-endi nggon madhep sira, ainama halalta ing dalem endi-endi panggonan manggon sira, wa haitsuma tawajjahta lan ing dalem endi-endi nggon madhep sira. Kemudian dilanjutkan, ya bunayya kun syarifan nafsi biiffatika, hai anakku, jadilah orang yang mempunyai sifat luhur dengan menjaga diri. Jadilah kamu orang yang mulia, atau muliakanlah dirimu dengan mempunyai sifat iffah, menjaga diri dari perkara yang haram. Dikatakan di atas bahwasanya apa yang kita makan, entah makanan itu makanan yang satu item makanan yang tidak ada harganya dengan makanan yang mahal, ketika sudah kita makan,
kita masukkan ke mulut kita, kemudian masuk ke perut kita, semuanya kalau sudah makanan itu sudah penuh memenuhi perut kita, ternyata tidak ada bedanya antara yang enak dan tidak enak. Sama-sama mengenyangkan. Oleh karena itulah dikatakan di bawah bahwa ya bunayya kun syarifan nafsi bi'iffatika. Hai anakku, jadilah orang yang mulia, memuliakan dirimu dengan menjaga perkara haram. Jadi kita disuruh untuk memuliakan diri kita dengan menjaga perkara haram. Jangan karena kita itu menginginkan makanan yang enak karena keterbatasan materi kita, sehingga kita mencuri supaya kita mendapatkan makanan enak. Atau kita pingin makanan yang tempatnya lebih mewah, sehingga kita dengan cara korupsi, dengan cara kita itu memarkup dan lain sebagainya. Sehingga kita seolah-olah dikatakan orang yang kaya, makan pada satu restoran tertentu, makan pada satu tempat tertentu, padahal pada dasarnya ketika sudah masuk perut kita, antara yang di restoran dengan antara yang di pinggir jalan, makanan-makanan warung kaki lima, semuanya ketika masuk ke perut kita, itu rasanya sama saja. Kenikmatan itu kita dapat hanya di pucuk lidah kita. Ketika sudah masuk ke tenggorokan kita, itu ternyata sama saja. Apalagi yang ada masuk ke perut kita. Itu semuanya sama. Antara yang makanan yang bernilai mahal dengan makanan yang nilai harganya itu mungkin tidak mahal. Oleh karena itulah, jangan sampai kita hinakan diri kita dengan memburu makanan-makanan yang enak, sehingga pada akhirnya kita mencuri makanan, sehingga akhirnya kita mencuri dengan cara yang lain, kita mengambil uang orang lain, mengkorupsi dan lain sebagainya, tujuannya adalah untuk kemewahan, sehingga kita bisa makan dengan makanan yang enak-enak dan mahal. Yang pada dasarnya yang kita makan adalah hasil uang mencuri. Maka ini termasuk kita tidak memuliakan diri kita. Sehingga caranya bagaimana dikatakan, jadilah kita ini memuliakan diri kita dengan menjaga perkara yang haram. Mending kita makan sehari-hari dengan tempe tahu, kita nikmati. Ya Allah, kita nikmati. Kita makan tempe tahu saumpama. Mungkin ini termasuk makanan yang sangat sederhana. Tapi kita rasakan, kita nikmati. Ya Allah, ini banyak gizinya. Kemudian kita rasakan di lidah kita, kemudian masuk ke tenggorokan kita. Kalau sama-sama satu piring bisa mengenyangkan perut kita. Kemudian satu sisi orang yang kaya raya mungkin satu piring bisa mengenyangkan perutnya dengan berbagai macam lauk pauk saumpama. Mungkin ada ayam bakar, mungkin ada sate, mungkin ada bistik dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak bisa membeli seperti itu. Kita gembirakan diri kita, ya Allah, mungkin makanan yang saya makan ini tidak senikmat apa yang dimakan oleh orang kaya tersebut. Tapi ya Allah, paling-paling kenikmatan itu bisa kita rasakan hanya di pucuk lidah saja. Tapi kalau sudah masuk ke perut, saya yakin semuanya akan sama dan ketika dikeluarkan pun akan sama. Menjadi suatu yang hina, yaitu kotoran-kotoran yang kita keluarkan. Maka kalau kita bisa berpikir seperti itu, tidak mungkin kita akan memaksakan diri ingin makanan enak sehingga kita mencuri dan lain sebagainya. Maka inilah cara salah satunya adalah untuk memuliakan diri kita, untuk menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan. Terus, wala tudannis syarafa nafsika biaklatin tadhabu ladzatuha bimujarratil faraghi minha. Kemudian jangan sampai kehormatanmu tercemar atau dikotori dengan hanya lantaran makanan yang kenikmatannya lenyap begitu selesai atau begitu kita memakannya.
bimujarradil faraghi minha wa yalhaquka aruha ainama halalta wa haitsuma tawajjahta. Namun aibnya masih berlanjut di mana tempat dan di mana saja kamu berada. Kemudian dikatakan bahwa jangan sampai kehormatan kita, kemuliaan kita tercemar hanya lantaran makanan yang kenikmatannya hanya sekedap. Hanya sekejap makanan yang kita nikmati, tapi begitu kita selesai makan, Masya Allah, yalhaquka aruha ainama halalta wa haitsuma tawajjahta. Sehingga itu nanti aibnya ini akan kita temukan. Kita akan menemukan di mana tempatnya dan di mana saja kita berada. Artinya apa? Jangan hanya karena makanan kita berbuat yang akan mencemari kehormatan kita, akan mencemari kemuliaan kita. Dengan cara kita makan mungkin menipu, atau mungkin ketika makan kita ini makan dengan makanan yang enak, ternyata kita punya uang yang hanya sedikit, kemudian kita bayar ke kasir dengan cara kita berbohong, yang kita makan hanya tempe tahu seumpama. Padahal yang kita makan adalah ayam bakar dan lain sebagainya. Kemudian kita ke kasirnya, apa yang kamu makan? Ternyata kita menceritakan, oh yang saya makan adalah tempe tahu, sayur asem seumpama. Kemudian ketika kita pergi atau pulang, maka aib kita akan tercatat di situ. Kita akan, orang yang punya toko atau orang yang punya warung, dia akan tahu, loh ya Allah, si fulan tadi katanya makannya ini kok tempe tahu sayur asem. Tapi kok kelihatan dari sisa piring yang dimakan, ini yang dimakan jelas bukan tempe tahu dan sayur asem. Ini makanannya adalah makanan ayam panggang, ayam bakar, dan lain sebagainya. Dia ternyata berbohong. Maka akan tercatat. Orang yang punya warung paling tidak ini akan tahu, awas, satu waktu ke sini, pasti saya masih ingat wajahnya. Pasti saya masih ingat orangnya. Sehingga aib kita itu akan berkelanjutan terus-menerus. Atau minimal kita sendiri yang pernah berbohong, menipu penjualnya. Ini ketika lewat pada depot tersebut atau warung tersebut, pasti teringat. Oh iya, dulu saya pernah berbohong. Dulu pernah saya berbohong ketika saya makan lauk pauknya ini dan itu. Kemudian saya berbohong, yang saya makan adalah ini karena waktu itu saya tidak punya uang, pingin makanan yang enak. Memori itu akan berkelanjutan. Memori yang ada di otak kita akan teringat terus. Oleh karena itulah, kalau hanya sekedar makanan, sebetulnya dalam kehidupan ini kalau orang itu menikmati apa yang dia miliki, maka tidak ada kekurangan di dalam diri kita. Yang menjadi permasalahan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita, di antara kita itu sering menikmati apa yang dinikmati oleh orang lain. Maka inilah problematika hidup. Bahwa ketika seseorang itu, ketika Allah memberikan amanah apapun kepada diri kita, yang salah satunya adalah amanah, mungkin amanah materi. Allah lebih tahu, mungkin kita ini dalam posisi bukan orang yang kaya. Maka kalau kita dijadikan oleh orang yang mungkin kategori bukan orang yang kaya, kemudian kita menikmati apa pemberian Allah kepada diri kita, apa yang diberikan Allah kepada diri kita. Dengan cara bagaimana kita nikmati apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Nikmatilah apa yang seharusnya kita nikmati. Nikmatilah apa yang kita miliki. Jangan sekali-kali kita menikmati apa yang dinikmati oleh orang lain. Jangan sekali-kali kita menikmati apa yang dinikmati oleh orang lain, apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini menjadi problem kehidupan kita. Sehingga ketika seseorang itu nanti menikmati apa yang dinikmati oleh orang lain, menikmati apa yang dimiliki oleh orang lain, maka kita tidak akan bisa
bersyukur kepada Allah, kita tidak akan bisa qanaah, menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah. Itu sulit untuk kita capai. Satu contoh, mungkin dalam contoh yang lain selain makanan, mungkin kita masih punya kendaraan yang namanya sepeda motor. Kadangkala ketika kita memiliki sepeda motor, satu contoh mungkin satu merek tertentu, mungkin kita masih punya sepeda motor yang namanya sepeda motor Beat, ya Allah. Kadangkala mata kita ini lebih menikmati kendaraan orang lain, kendaraan yang dimiliki oleh orang lain, mungkin tetangga kita, mungkin teman kita punya sepeda motor yang sama-sama merek Honda-nya, tapi mungkin tipenya berbeda, mungkin PCX yang lagi tren sekarang ini. Sehingga ketika kita naik sepeda motor Beat, tapi kita ini mengangan-angan bagaimana nikmatnya naik sepeda motor PCX. Lah ini kan keliru. Kita tidak menikmati apa yang kita miliki, tapi kita ini seolah-olah menikmati apa yang dimiliki oleh orang lain, maka tidak akan muncul sifat syukur. Yang seharusnya ketika kita punya sepeda motor Beat, ya kita nikmati, ya Allah, alhamdulillah. Saya punya sepeda motor Beat. Inilah yang nikmat yang saya nikmati sekarang ini. Kalau orang lain itu punya kendaraan PCX seumpama, itu memang Allah memberikan kenikmatan yang berbeda. Itu mungkin sementara waktu, bukan hak milikku, bukan jatahku, bukan untuk sementara ini, bukan yang seharusnya aku nikmati. Maka yang sekarang ini yang harus saya nikmati adalah sepeda motor Beat seumpama. Lah seharusnya seperti itu. Kadangkala kita itu membayangkan gimana ya rasanya sepeda motor PCX, enak enggak ya? Kendaraannya bagaimana ya? Kapan saya bisa memilikinya ya? Sekarang ya, sehingga kita membayangkan untuk secepat mungkin bisa memiliki. Kadangkala sehingga kita akan berpikiran negatif, bagaimana cara secara insan untuk mencapai kenikmatan yang seperti itu. Yaitu mungkin kita ada orang yang korupsi karena pingin kendaraan yang lebih mewah. Atau kadangkala anaknya dia tidak berkeinginan, tapi anaknya yang memaksakan diri untuk ingin memiliki yang seperti itu, akhirnya dituntut oleh keluarganya. Sebetulnya dia tidak ingin karena keluarganya ini tidak bisa menikmati apa yang dimiliki, tapi menikmati apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga akhirnya merendahkan martabatnya, kemuliaannya dengan cara korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Inilah yang perlu kita pahami. Kalau dalam kehidupan kita ini, kita selalu berangan-angan, ya Allah, yang penting kita bisa menikmati apa yang kita miliki, apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, semuanya akan beres. Tidak mungkin ada orang yang tidak merasa bersyukur kepada Allah. Yang selama ini yang mengakibatkan orang itu sulit bersyukur kepada Allah. Orang itu tidak bisa qanaah kepada Allah. Nedon rimo, berterima kasih, menerima apa adanya dari Allah, itu karena kita selalu memandang kenikmatan orang lain. Kalau kita selalu memandang kenikmatan orang lain, maka kita akan selalu tidak bisa menjaga diri dari perkara haram. Tapi sebaliknya, kita pasti akan terjerumus pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, dalam kondisi kehidupan yang seperti ini, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, yang mungkin halayak umum ini mengatakan ini adalah kondisi yang sangat sulit. Inilah sebagai taruhan kita semuanya, seberapa kita bisa bersyukur kepada Allah, seberapa kita bisa qanaah kepada Allah, menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Lewat kitab wasaya ini mengingatkan kepada diri kita, hei manusia, hei dirimu, kamu bisa bersyukur nggak kepada Allah? Semuanya ini adalah sudah diatur oleh Allah. Kamu menjadi orang miskin,
sementara waktu. Bukan berarti sekarang ini menjadi orang miskin dan selamanya menjadi orang miskin, belum tentu. Kamu sekarang menjadi orang yang kaya, bisa menikmati segala macam kenikmatan yang menurut dirimu adalah ini termasuk sesuatu yang nikmat. Tapi pada dasarnya apa yang kamu nikmati ketika masuk mulut kemudian masuk ke perut, semuanya keluarnya sama. Apa yang dikeluarkan antara orang yang miskin dengan orang yang kaya sama, tidak ada bedanya. Nggak ada bedanya apa yang dikeluarkan lewat jalan belakang itu. Nggak mungkin ada label kalau jalan belakang, kalau orang milik orang kaya, ini modelnya seperti ini, kemudian yang milik orang miskin modelnya seperti ini. Nggak mungkin. Yang dikeluarkan dari lubang belakang ini sama semuanya. Cuma kadangkala kita membayangkan nafsu kita, membayangkan apa yang kita nikmati ini begitu nikmatnya hanya di pucuk lidah. Maka dalam kondisi pandemi seperti inilah menjadi ujian, menjadi motivasi untuk diri kita. Tetap bisa bersyukur kepada Allah ataukah tidak. Dengan kondisi yang seperti ini, tetap bisa berterima kasih kepada Allah ataukah tidak. Tetap bisa berqanaah ataukah tidak. Atau dalam arti tetap bisa menerima apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan kita bisa diberi kesehatan, panjang umur, sehingga bisa merasakan nikmatnya makanan. Kita bisa membayangkan bagaimana ada orang yang tidak bisa merasakan berbagai macam makanan hanya 1 minggu, 2 minggu. Diberi cobaan oleh Allah hanya 1 minggu, 2 minggu tidak bisa merasakan makan. Begitu susahnya. Padahal kita bertahun-tahun mulai lahir sampai berpuluh-puluh tahun merasakan berbagai macam nikmatnya makanan yang ada di pucuk lidah kita. Tidak pernah kita mensyukurinya kadangkala. Oleh karena itulah mudah-mudahan dalam kondisi yang seperti ini kita selalu bisa menjaga diri kita dari perkara yang haram sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di hadapan manusia, khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi amal baik kita baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Maka inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan tambahan ilmu khususnya bagi Al-Fakir sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.